Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup damai dengan toleransi dan menghindari tindak kekerasan. Apa sih toleransi? Toleransi adalah sifat atau sikap menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya sendiri. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada dalam kehidupan. Nah, dalam beragama, contoh toleransi adalah dengan menghormati hak setiap orang untuk memilih agamanya serta memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Dalil toleransi ada dalam Quran Surah Yunus ayat 40-41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum, dan di antara mereka, man, ada orang yang yu'minu, dia beriman, bihi, kepadanya. Wa minhum, dan di antara mereka, man, ada orang yang la, tidak, yu'minu, dia beriman, bihi, kepadanya. Wa rabbuka, dan Tuhanmu Muhammad, a'lamu, lebih mengetahui, bil mufsidin, terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in, dan jika, kadzabuka, mereka mendustakan engkau, faqulli, maka katakanlah Muhammad, li, bagiku, amali, perbuatanku, walakum, dan bagi kalian, amalukum, perbuatan kalian, antum, kalian, bari, orang-orang yang berlepas diri, mimma, dari apa yang a'malu, aku kerjakan, wa ana, dan aku, bari, berlepas diri, mimma, dari apa yang ta'malun, kalian kerjakan. Nah, isi kandungan Quran Surah Yunus ayat 40-41. 1. Umat manusia terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang beriman kepada kitab suci Al-Quran dan yang tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku hambanya. Dengan begitu, kita harus menyadari bahwa setiap apa yang kita lakukan, maka akan diminta pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu, orang beriman harus berpendirian teguh atas keyakinannya. Nah, perilaku yang sesuai dengan Quran Surah Yunus ayat 40-41, yang pertama, di dalam urusan muamalah seperti tolong-menolong, berbuat baik, bekerja sama antara sesama umat beragama, yaitu perlu dilakukan dan dikembangkan hubungan yang baik dan saling menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, di dalam urusan muamalah itu diperbolehkan. Tetapi, 2. Jika di dalam urusan akidah dan ibadah, maka tidak ada istilah toleransi. Mengapa? Karena akidah dan ibadah umat Islam dengan umat lain sangat berbeda, sehingga dalam urusan ini tidak boleh dicampur adukan. Nah, di dalam urusan akidah dan ibadah ini tidak ada istilah toleransi. Nah, selanjutnya hikmah toleransi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Saling menghormati. 2. Terhindar dari adanya perpecahan. 3. Menerima nilai-nilai orang lain. 4. Menguatkan tali persaudaraan. 5. Menciptakan keharmonisan dan kedamaian. 6. Meningkatkan kekuatan Islam. Selanjutnya yaitu menghindari tindak kekerasan. Apa sih tindak kekerasan? Tindak
Kekerasan yaitu segala perbuatan yang dapat menyakiti, melukai, dan menghilangkan nyawa orang lain, seperti menganiaya, membunuh, tawuran, pemerkosaan, dan lain-lain. Dalil menghindari tindak kekerasan ada dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min, dari, ajli, sebab, zalika, itu, katabna, kami tetapkan, ala, atas, Bani Israel, annahu, bahwa, man, siapa yang, qatala, membunuh, nafsan, jiwa seseorang, bighairi, bukan karena, nafsin, membunuh seseorang, atau, fasadin, membuat kerusakan, di, al-ardi, bumi, faka'annama, maka seakan-akan, qatala, dia membunuh, an-nasa, manusia, jami'an, keseluruhan. Waman, dan siapa yang ahyaha, membiarkannya hidup, faka'annama, maka seakan-akan, ahya, dia membiarkan hidup, an-nasa, manusia, jami'an, secara keseluruhan. Walaqad, dan sungguh, ja'athum, telah datang kepada mereka, rusuluna, rasul-rasul kami, bil bayyinati, dengan bukti-bukti nyata, summa, kemudian, inna, sungguh, katsiran, banyak, minhum, di antara mereka, ba'da, sesudah, zalika, itu, di, al-ardi, bumi, lamusrifun, benar-benar orang-orang yang melampaui batas. Nah, isi kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerapkan suatu hukum. Yang pertama, seseorang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang dibolehkan oleh syariat disamakan dengan membunuh semua manusia. Dan jika seseorang yang menyelamatkan nyawa orang lain diumpamakan telah menyelamatkan nyawa seluruh manusia. Bahaya tindak kekerasan dalam kehidupan. Yang pertama, mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merugikan orang lain. 3, menimbulkan kekerasan, balasan dari orang yang dianiaya. 4, selain mendapatkan hukuman dari Allah, akan dihukum pula oleh negara akibat perbuatannya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang mengerti tentang materi hari ini, dipersilahkan untuk bertanya. Oke, semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.